Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Kali ini teman-teman, Paham Perempuan melakukan serawung podcast bersama salah satu instansi di Kota Cirebon khususnya, yakni instansi Komisi Informasi Daerah, khususnya di Kota Cirebon. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih Komisi Informasi Daerah, Komisi Informasi Daerah merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di kota, yang mana bertanggung jawab kepada wali kota melalui kepala dinas. Nah, saya hari ini sudah bersama dengan narasumbernya yang memang menjadi salah satu komisioner, yakni Mbak Lutfia Handayani Esos. Assalamualaikum Mbak Ufi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Mbak ya untuk bisa berbincang bersama di sini. Baik, langsung saja Mbak, karena tadi sudah saya hantarkan nih apa sih Komisi Informasi Daerah itu, karena pada kenyataannya di masyarakat terkait instansi ini mungkin masih dirasa asing seperti itu. Silahkan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Mbak Ulia dan teman-teman Paham Perempuan yang sudah menghubungi kami dan akhirnya kita bersua. Alhamdulillah. Iya, Komisi Informasi Daerah. Karena memang se-Indonesia Komisi Informasi Daerah itu baru ada 5-6 di kabupaten kota, di tingkat kabupaten kota. Karena dari undang-undangnya yang diwajibkan sampai tingkat provinsi ya. Lalu daerah itu sifatnya tidak wajib seperti itu. Tapi Komisi Informasi Daerah Kota Cirebon merupakan satu-satunya komisi informasi daerah yang dibentuk di tingkat kota dan kabupaten gitu. Jadi inisiatif pemerintah daerah Kota Cirebon sangat bagus setelah adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, sekitar tahun 2011 itu di Kota Cirebon dibentuk KID setelah ada perdanya gitu. Lalu tugasnya ngapain gitu ya? Karena kan banyak orang yang nggak tahu. Karena memang tugasnya adalah kita secara undang-undang tupoksinya hanya memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa informasi. Jadi yang mau bersengketa tahu ke sini gitu. Nah, tugas dan wewenang kita sudah diatur oleh undang-undang. Lalu secara kelembagaan kita merumuskan, menurunkan itu menjadi visi misi ya di tupoksi kita gitu. Karena kita juga nggak mungkin sebagai majelis komisioner lalu hanya menunggu sengketa informasi. Agar komisi informasi berjalan atau bergerak maju gitu ya, melakukan inovasi-inovasi, diantaranya kita juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada badan publik ya yang ada di Kota Cirebon, yang itu setiap tahun kita lakukan, khususnya pas di periode kami ya, lalu kita ranking dan itu kita kasih penghargaan kepada instansi atau PPID yang informatif, sehingga itu juga bisa menjadi motivasi untuk PPID ini memiliki kinerja yang lebih baik gitu ya. Lalu kita juga ada peningkatan kapasitas di internal, di komisioner dan di staf gitu. Bagaimana caranya performa SDM di KI ini baik dan bagus gitu, sehingga kita fokus memang di tahun pertama kita fokus peningkatan kapasitas gitu, karena hampir semuanya kan bukan dari background ya, baru gitu di KI ini komisioner komisioner, sehingga di tahun pertama kita fokus peningkatan kapasitas gitu. Lalu kita tadi Monef kita lakukan gitu. Lalu kita juga mencoba menyapa, karena sekarang kan zaman digital ya Mbak, kita udah mulai main medsos gitu, kita mulai kembangkan informasi-informasi yang kita bisa sampaikan ke medsos, di kanal-kanal medsos seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Ufi. Mungkin bisa dilanjut
secara santai aja ya Mbak ya. Kalau kita di Paham Perempuan itu ada salamnya, salam perempuan berdaya. Kalau di KI barangkali ada Mbak, apa namanya? Ini ya, sedulur transformasi ya, istilah sapaan kita di medsos ya itu. Kalau di kodenya biasanya gini, kita gembok terbuka gitu, artinya informasi yang terbuka itu harus diinformasikan dan harus bisa diakses gitu. Jadi salam transparansi. Ya. Baik teman-teman, jadi di sini bisa kita tarik lah ya. Maksudnya apa sih sebenarnya Komisi Informasi Daerah itu dan seberapa penting gitu ya? Bisa jadi Komisi Informasi Daerah ini merupakan salah satu bukti nyata ya Mbak ya, keterbukaan terkait pemerintah atau suatu pemerintahan itu sendiri ya Mbak ya? Iya, kalau kami memiliki perspektif begini, ketika pemerintah daerah gitu ya mendirikan KID lalu mengelolanya dengan baik, artinya pemerintah siap diawasi sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat daerah gitu. Dari situ kan bisa menjadi akses masyarakat gitu, ketika ada sesuatu yang ingin tanyakan atau ingin diminta diinformasikan atau apa, ada ininya ya, ada fasilitasnya melalui KI. Jadi kalau mau masyarakat kurang puas atau apa, udah ada sarananya gitu, udah ada wadahnya, tinggal dimanfaatkan. Makanya seberapa penting, saya pikir sangat penting, karena kan di sini partisipasi masyarakat di era pembangunan yang sekarang ini menjadi utama ya. Jadi pemerintah tuh nggak merencanakan pembangunan sendiri, nggak bikin kebijakan secara sendiri gitu, tapi juga melibatkan masyarakat, yaitu kita sebut sebagai partisipasi. Dan saya pikir willnya pemerintah Kota Cirebon sangat baik di sini gitu, karena memang sudah mendirikan KI sejak ada undang-undang, sejak undang-undang diberlakukan. 2008. Jadi pemerintahnya sudah sangat baik nih gitu. Jadi kita dorong agar pelayanannya juga baik gitu di situ. KI juga mulai berkolaborasi dengan pemerintah bagaimana agar pelayanan pemerintah baik, agar masyarakatnya puas terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, seperti itu. Baik. Oke teman-teman, ini lebih aku jelasin lagi sih ya fungsi dari Komisi Informasi itu ya. Jadi fungsinya adalah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi atau non-litigasi itu ya Mbak ya. Oke, menarik sekali karena kalau kita lihat komisioner dari Komisi Informasi Daerah ini Mbak Ufi merupakan satu-satunya perempuan ya teman-teman ya. Barangkali bisa nih Mbak ngasih semangat ke teman-teman atau ke masyarakat, selain daripada seberapa pentingnya masyarakat tahu terkait Komisi Informasi, penting juga loh gitu peran perempuan masuk dalam lini-lini ini. Ya, karena di Indonesia emansipasi itu kan digembar-gemborkan dari tahun 80 gitu. Lalu di sisi politik juga ada kuota 30% yang itu akhirnya menjadi jurisprudensi ya untuk ke aturan-aturan lain. Saya pikir perempuan itu mampu ya, perempuan mampu ada di wilayah-wilayah kebijakan, dan perempuan juga bisa gitu ada di sini, sehingga ketika ada representasi perempuan itu saya sih mendorong harus diisi sama perempuan gitu, nggak boleh laki-laki semua. Karena apa? Ketika ada perempuan, nuansanya akan berbeda gitu, karena ada perspektif dan pandangan lain gitu yang lebih ramah terhadap perempuan gitu, dan itu akan mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan. Dan karena masyarakat kita juga kan nggak semuanya laki-laki, makanya perlu representasi pemimpin perempuan di beberapa lini pemerintahan gitu ya. Jadi aspirasinya itu keangkut gitu yang pihak perempuan gitu. Bisa sama-sama saling, sama-sama rasa. Karena belum tentu juga yang laki-laki bisa merasakan kebutuhan-kebutuhan perempuan jika nanti akan mengakomodir soal kebijakan, sehingga sangat penting adanya representasi perempuan. Tujuannya untuk itu, untuk menghadirkan juga kebijakan-kebijakan yang ramah perempuan. Karena di Indonesia masih mengupayakan, sehingga kita harus sama-sama berjuang nih untuk perempuan ada di garis depan. Iya betul.
Salam perempuan berdaya ya Mbak. Iya, harus semangat. Kembali lagi ke tadi Mbak, terkait sengketa informasi. Biasanya kalau dari Mbak Ufi sendiri gitu, karena di bidangnya tadi sosialisasi, advokasi, dan edukasi. Ada beberapa sengketa yang mungkin bisa diinformasikan Mbak. Jadi sengketa itu di bidangnya di PSI namanya, bidang penyelesaian sengketa informasi. Itu kalau secara permohonan di tahun 2023 aja ya kita ya. Di 2023 itu ada sekitar sampai 35 permohonan informasi yang dimohonkan gitu. Lalu ada beberapa yang sudah putus, ada yang berhasil dimediasi seperti itu. Gitu. Sebagai bentuk kerja amanat undang-undang ya gitu. Menjadi majelis komisioner. Memberikan pelayanan yang terbaik ya Mbak ya untuk masyarakat. Lalu juga kan ada kita menginformasikan dan menginformasikan dan mempressure PPID untuk mematuhi SLIP, standar layanan informasi publik. Karena mungkin kan di instansi juga banyak kerjaan, banyak aktivitas gitu, makanya hal yang paling penting diantaranya untuk keterbukaan dan transparansi informasi publik itu ada namanya SLIP, standar layanan informasi publik, itu diatur melalui peraturan Komisi Informasi Pusat seperti itu. Langsung dari pusat. Oke. Nah ngomong-ngomongin PPID itu apa tuh Mbak? PPID itu pengejabat pengelola dokumen informasi publik ya di masing-masing dinas gitu. Informasi dan dokumentasi. Untuk kegiatannya? Ya dia mengelola dan menginformasikan ketika ada yang memohon ya ke PPID, seperti itu aturannya. Jadi setiap dinas itu harus punya PPID karena dia yang melayani ketika ada masyarakat yang datang memohonkan informasi publik. Baik, berarti emang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tuh ya yang dari PPID itu ya? Iya. Dari dinas-dinas itu ya? Oke. Yang KI itu apa? Kita majelis komisioner aja, istilahnya. Majelis komisioner aja. Oke. Nah kalau yang tadi nih Mbak, kalau yang saya baca kategori informasi publik kan tadi ada 2 macam nih. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sama informasi yang dikecualikan. Nah ada beberapa macamnya juga tuh. Secara informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta-merta, tersedia setiap saat itu yang seperti apa? Kalau informasi yang tersedia setiap saat itu seperti informasi lembaga ya, misalnya dinas A adanya di mana, membawahi apa, jadi ke profil, lebih ke profil gitu. Profil. Itu harus ada ya. Atau yang serta-merta itu misalnya informasi kebencanaan. Kebencanaan. Banjir nih di wilayah Argasunya gitu. Nah itu informasinya harus serta-merta. Korbannya berapa, ininya berapa gitu, dan itu diinformasikan secara luas, misalnya melalui radio atau apa gitu. Lalu yang berkala itu biasanya setiap saat. Yang setiap saat tadi yang profil itu. Oh iya. Kalau yang berkala itu biasanya yang kegiatannya. Jadi di dinas itu ada kegiatan itu kan saya sudah lewat kegiatannya diupdate gitu. Atau misalnya di posisi jabatan sudah ada yang dirotasi karena kan di dinas biasanya ada itu. Itu biasanya dilakukan offline, online? Maksudnya memberikan informasinya itu tuh? Tergantung teknis masing-masing lembaganya. Masing-masing lembaganya. Biasanya kalau BPPD itu yang penanggulangan bencana ya, mereka banyak online-nya karena kan ini harus segera diinformasikan ke masyarakat luas kayak gitu. Kalau ini Mbak, kalau di luar negeri, kayak contohnya kejauhan sih kalau luar negeri. Maksudnya kayak misal ada bencana-bencana kebakaran atau apa itu kan biasanya langsung ya nge-link gitu ya. Nah kalau di KI sendiri itu gimana? Jadi bukan di KI tapi lebih ke pemerintah kota. Kebetulan di pemerintah kota Cirebon ini sudah ada sekitar berapa ya layanan call center online gitu. Dan itu nge-link dan ini sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan itu, mengakses layanan itu gitu. Karena misalnya ada kebakaran itu bisa langsung dialnya di 112 ya, atau 119 kalau nggak salah, itu udah ke-link nih ininya. Jadi misalnya laporannya apa yang datang tuh udah satu tim gitu. Nggak cuma satu ini aja ya. Misalnya butuhnya damkar itu nggak hanya damkarnya aja, nanti juga badan pengendalian bencana datang gitu, polisian datang, seperti gercep itu, ya. gercep dan yang lapor bukan hanya yang maksudnya yang dalam artian bencana kebakaran, kebanyakan gitu Mbak, kucing kecemplung sumur juga beberapa ada yang kucingnya minta dibantu karena kan itu butuh damkar gitu untuk masuknya.
itu juga masyarakat mengakses layanan itu gitu karena mudah di Kota Cirebon. Alhamdulillah dengan geografis yang ini masih bisa kejangkau gitu untuk ini. Kalau untuk yang informasi yang dikecualikan itu gimana, Mbak? Informasi yang dikecualikan itu misalnya kalau secara umum yang bisa menjadi kegentingan negara ya, misalnya rahasia negara gitu terkait dengan sandi kayak gitu. Oke. Kerahasiaan negara. Iya. Jadi akan mengancam hajat hidup orang banyak gitu ketika diinformasikan. Atau juga itu menjadi saingan usaha. Jadi misalnya ada pemohon yang minta data ke ke sesuatu instansi atau ini ya badan publik yang tapi informasinya itu kalau diberikan justru jadi kayak saingan usaha gitu. Itu juga makanya ada proses ini kan, proses sidang pertama itu menyeleksi data kayak gitu di KAI. Oke Mbak. Terima kasih Mbak Ufi penjelasannya. Jadi teman-teman di sini kurang lebih jadi tahu ya apa sih Komisi Informasi Daerah itu, dan ini sebagai salah satu bukti loh kalau Kota Cirebon sebagai kota informatif ya. Nah, kota informatif dan patut diacungi jempol teman-teman. Seberapa penting, ini penting banget karena berpikir dan memang tujuannya untuk maslahat umum ya Mbak ya. Kepentingan bersama dan setiap apa yang dilakukan pemerintah terkait kebijakannya, program-programnya, yang mana memang kembali ke masyarakat dan masyarakat harus tahu apa aja sih pembangunannya, apa aja sih kebijakan yang dibuat atau dirancang oleh pemerintah seperti itu. Mungkin bisa closing statement Mbak? Iya, mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik gitu ya. Kita perlu sama-sama berpartisipasi di pembangunan ini gitu. Artinya ketika masyarakat juga aktif, pemerintah terus diingatkan untuk ngapain dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga ketika terjadi sesuatu gitu tidak saling menyalahkan gitu. Di sini mungkin perlu ya ruang-ruang ngopi bersama gitu ya antara pemerintah dan masyarakat. Dan KAI ini menjadi salah satu penjaga demokrasi ya kalau saya bilang gitu, karena ketika ada sesuatu hal yang ingin diadukan soal informasi publik melalui KAI gitu, sehingga keseriusan pemerintah terhadap berjalannya demokrasi di Kota Cirebon saya pikir dengan kehadirannya Komisi Informasi Daerah gitu Mbak. Terima kasih Mbak Ufi, salam transparansi. Jangan lupa ya teman-teman. Iya. Jadi kita tarik kesimpulan kembali bahwa baiknya sebuah pemerintahan atau sebuah negara ya Mbak ya, kalau kita bilangnya negara nih, Kota Cirebon sudah menjadi salah satu contoh keterbukaan informasi. Jadi kita sebagai masyarakat tidak boleh menutup mata, apalagi menutup telinga. Karena terkait informasi berjalannya kita bermasyarakat dan bernegara, satu kuncinya informasi, dan kita juga nggak bisa langsung kemakan informasi-informasi hoax ya Mbak ya. Dan perlunya saling dukung dan adanya keterbukaan ini tentunya menjadi jalan agar semua pihak untuk bisa anti kritik dan anti saran ya Mbak ya. Iya. Agar kemajuan yang dirasakan pun tidak hanya beberapa pihak, tapi semua pihak merasakan kebermanfaatannya, merasakan pelayanan yang diberikan gitu kan. Jadi kesalingan dalam bermasyarakat itu jadi lebih baik dan kita menjadi masyarakat yang lebih maju tentunya ya Mbak ya. Baik teman-teman, mungkin Serawung Podcast kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Jangan lupa salam apa Mbak? Salam transparansi. Salam transparansi kayak gini Mbak. Iya. Buka gembok. Oh, iya. Salam transparansi dan jangan lupa menjadi salam perempuan berdaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.